Dan di kasus ini ada beberapa yang ditutup-tutupi, tidak transparan. Jadi entah benar atau salah yang disampaikan Saka, kita harus tetap. Hola netizen yang tercinta, kakak Vina Marliana kembali mengungkap fakta baru terkait kasus Vina Cirebon. Seolah tidak terima dengan pengakuan salah satu pelaku, Marliana ungkap fakta baru. Marliana menyangkal sejumlah kejanggalan yang sempat diungkap para kuasa hukum terpidana Vina Cirebon. Keluarga Vina mengaku kaget dengan pemberitaan tentang kejanggalan kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Salah satunya terkait pengakuan salah satu terpidana Saka Tatal yang menyebut dirinya sebagai korban salah tangkap. Marliana menyebut berdasarkan hasil autopsi terdapat bukti luka senjata tajam di jasad Vina Cirebon. Lebih lanjut, Marliana mengatakan dalam kejahatan tidak ada pelaku yang mau mengaku melakukan perbuatannya. Salah satu terpidana Vina Cirebon, Saka Tatal, buka suara soal kronologi hingga pengalamannya selama dalam penjara. Saka Tatal merupakan salah satu terpidana tewasnya Vina Cirebon yang telah bebas pada 2020 lalu. Secara mengejutkan, Saka Tatal menceritakan fakta-fakta baru kasus Vina Cirebon. Salah satunya, Saka Tatal mengaku bahwa dia adalah korban salah tangkap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo tau gak, salah satu pelaku yang pernah ditangkap di kasus Vina kemarin ngaku kalau sebenarnya dia nggak tahu apa-apa dan katanya dia cuma korban salah tangkap. Ini kasus parah banget. Jadi guys, gue lansir dari Detik, pelaku di kasus Vina itu kan ada 11 orang, 8 orang udah ditangkap dan dihukum, dan 3 orang lagi masih buron sampai sekarang. Nah, salah satu dari 8 orang yang pernah ketangkap itu namanya Saka Tatal, dan kemarin dia buat pengakuan kalau ternyata selama ini dia cuma korban salah tangkap. Jadi Saka itu nggak tahu menau tentang kasusnya Vina. Bahkan di malam kejadian tragedinya Vina itu aja, Saka itu ada di rumah sama keluarganya. Nah, beberapa hari setelah malam tragedi Vina itu, Saka disuruh isi bensin motor sama pamannya. Pas mau balikin motor pamannya, tiba-tiba aja dia ditangkap sama polisi tanpa ada penjelasan apapun, tahu-tahu dibawa ke kantor polisi. Dan menurut keterangan Saka, di kantor polisi itu, Saka dipaksa untuk mengakui kalau dia terlibat dalam tragedinya Vina. Dan di situ Saka mendapatkan perlakuan dari oknum anggota kepolisian. Dari keterangan Saka, dia bahkan sampai di... Nah, karena Saka nggak kuat sama perlakuan itu, akhirnya mau nggak mau Saka mengakui kalau dia terlibat di kasusnya Vina, sampai dia mendapatkan hukuman penjara. Karena video pengakuan Saka ini, akhirnya publik jadi bertanya-tanya, jangan-jangan 8 pelaku yang terlibat tragedinya Vina yang udah pada di penjara itu semuanya korban salah tangkap. Who knows? Tapi nggak tahu guys, gimana menurut kalian tentang pengakuannya Saka ini? Apa emang ada tindakan salah tangkap yang dilakukan pihak kepolisian? Atau ada sesuatu yang lain yang ditutupi buat menggiring opini publik? Gua mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Kenapa si Saka baru berani ngomong setelah 8 tahun ya? Ya jelas ya, kenapa berani ngomong. Pertama kan, film Vina itu kan jadi trending, ya kan? Habis itu netizen kepo, terus cari informasi ke sana ke sini, terus ternyata masih ada DPO, masih ada yang belum tertangkap, ditambah lagi Bang Hotman Paris backup mereka semua. Ya sekarang pede lah ya, otomatis berani gitu loh. Entah itu yang disampaikan Dek Saka itu benar atau salah, jujur atau enggak, kita enggak tahu ya. Yang jelas kasus Vina ini benar adanya, dia sudah dibantai dengan atau oleh geng motor. Dan di kasus ini ada beberapa yang ditutup-tutupi, tidak transparan gitu ya. Itu benar adanya. Jadi entah benar atau salah yang disampaikan Saka di pengadilan atau di stasiun TV tersebut, kita harus tetap dukung mereka untuk mengusut kasus Vina, siapapun oknumnya gitu ya guys. Semono sik ya. Berarti kalau satu kampung pasti kenal, ya nggak tentu lah. Orang kalau kenal itu satu tongkrongan, nah itu baru kenal. Belum tentu orang satu kampung itu kenal, belum tentu. Pada jago acting. 8 terdakwa yang selama ini di penjara bukan pelaku kasus Vina Cirebon. Wah, atuh merenanya korban salah tangkap.
Kabe hari gitu mah. Kalau emang bener-bener salah tangkap gitu mah tuh sangat luar biasa sekalinya, sangat biadab sekali atuh merenan kinerja kalian teh brothernya. Tapi ngomong-ngomong kieu, kalau 8 terdakwa itu bisa membuktikan mereka bukan pelaku yang sebenarnya, bisa henteu sih anu 8 orang eta menuntut pokis-pokis yang waktu itu memenjarakan mereka, terus kompensasi naon anu bakal dibikeun ku negara ka 8 orang eta ya kan meureun mengembalikan nama baik teh sangat sulit brothernya. Nya brornya cek aing oge naon kamari, berkatalah jujur meskipun itu pahit. Coba sia ayeuna jadi pabulit kieu nya. Kamari sia ngomong cenah arek meuli bensin kaluar imah teh. Ari ayeuna ngabangus deui arek ka bengkel. Jadi mana anu bener cok? Dah bingung pan. Ya geus kitu mah. Sing hade bro sia nya bisi dipeyeumna dina jero bui sing bener eta ngomong. Berkatalah jujur meskipun itu pahit. Mangkip di pasudan mere beja. Sampai dah lah tuh ah. Vina Cirebon, perkara yang sangat membingungkan. Awal muncul karena diputar di film, semua fokus ke 3 DPO. Mana 3 orang ini? Siapa dia? Kok bisa selama 8 tahun dia nggak dicari? Nggak mungkin dia nggak bisa ditangkap kan? Kecuali kalau nggak dicari gitu kan. Jangan-jangan dia di situ-situ juga. Namun setelah bergulirnya ini, sekarang yang lebih heboh lagi, kesannya seolah-olah terpidana yang sudah menjalani hukuman ini salah tangkap. Kesannya ini kasus direkayasa. Kesannya ini 8 ini tidak bersalah, tidak tahu apa-apa. Sekarang aku tengok sorotannya lebih banyak ke sana. Nah, yang ingin aku sampaikan di sini, fokus saja netizen, masyarakat mendorong supaya 3 DPO ini ditangkap. Cari siapa dia, di mana dia. Setelah dapat 3 DPO ini, baru nanti akan ketahuan siapa dia, siapa yang melindunginya, kenapa 8 tahun dia tidak pernah dicari. Coba mana buktinya dia pernah dicari. Terus gitu. Kalau masalah 8 terpidana tadi sudah menjalani hukuman, udahlah, gak usah terlalu banyak kali dikasih panggung, ya kan? Fokus ke 3 ini aja. 3 DPO ini siapa? Yang 8 ini nggak mungkin nggak kenal. Nah kalau mereka juga nggak bersuara ini siapa, pura-pura nggak kenal, ajab kita. Jadi ini harus fokusnya ke sana, ke 3 DPO ini. Siapa dia? Kok bisa jago kali dia? Bisa nggak nampak, bisa nggak dapat, bisa nggak ditangkap. 8 tahun dia kemana aja? 8 tahun dia ngapain aja? Nggak mungkin sembunyi. Ini nggak sembunyi ini. Kalau sembunyi itu pasti nggak tahan. Jangan-jangan dia aktivitas sehari-hari kan gitu, sama kayak kita. Jangan-jangan di sebelah kita dia nggak tahu siapa kan gitu. Makanya dia perlu diperhatikan. Fokus ke 3 DPO ini harus dapat. Nggak boleh ngambang. Apakah kasus Pina ini akan diusut sampai selesai dan sampai didapatkan pelakunya? Ataukah kasus ini akan mangkrak berhenti di tengah jalan? Ya, itu yang akan saya bahas. Yang dalam pandangan saya pribadi, mohon maaf, bagi saya kasus ini nampaknya akan jalan di tempat. Ya, bukan saya pesimis, tapi saya berpikir secara realistis. Kasus ini dalam pandangan saya akan berjalan di tempat. Ya, karena ini sudah 2016 lalu dan pelakunya 11 orang, 8 sudah ditangkap, sementara 3 DPO dari 2016 lalu. Kalau pelakunya sekarang sudah nyebrang pulau atau kemana setelah 8 tahun berselang, itu akan susah dicari. Identitas mereka sudah entah di mana gitu loh, tinggal. Apalagi ini sekarang viral, mereka tambah menjauh lagi, 3 orang itu. Apalagi kalau sudah nyebrang provinsi lain kan gitu. Ya, apalagi nama-nama yang dicari itu bukan nama asli, nama samaran. Dan setelah 8 tahun, penampilan mereka pun sudah berubah. Ya, jadi begini, kenapa saya bilang kasus ini akan jalan di tempat atau mangkrak? Karena begini, apa yang membuat kasus ini viral lagi 2024? Saya tanya pada kalian, apa yang membuat kasus Pina ini viral lagi di 2024 setelah 8 tahun berlalu? Yang membuat viral itu adalah film itu, film Pina yang ada di bioskop itu. Ya, jadi kan ada ini, film Pina diangkat dari kisah nyata, itu ditayangkan di bioskop, kemudian banyak orang tertarik, banyak orang nonton, kemudian viral lagi. Setelah selesai nonton viral, semua orang di TikTok, di media sosial bikin piti-piti, keadilan untuk Pina, keadilan untuk Pina, kan gitu. Jadi apa
yang membuat ini viral kembali, yaitu film Vina tersebut yang di bioskop itu. Nah, dalam pandangan saya, ini polisi kan kembali mengusut kasus ini. Nah, kalau saya pribadi, coba nanti film itu sudah selesai di bioskop. Kalau film Vina itu sudah selesai tayang di bioskop, nanti lambat laun setelah film itu nggak tayang lagi, maka lama-kelamaan udah nggak terdengar lagi viralnya, sayup-sayup hilang, kasus hilang film itu. Ini nggak akan jadi perbincangan di media sosial lagi. Maka polisi akan agak mundur dari kasus ini. Maka setelah itu nggak akan ada apa-apa lagi. Hilang kasus ini. Ya, maksud saya, kenapa hilang? Karena kalian netizen itu ingin keadilan untuk Vina karena dasarnya film itu bukan dari hati kalian tulus gitu loh. Memang kalian tulus, tapi karena film itu viral, kemudian kalian mencari tagar keadilan untuk Vina. Tapi nanti kalau film itu sudah nggak viral lagi, udah hilang orang, udah nggak trending lagi, lama-kelamaan kalian juga akan lupa gitu loh. Ya, jadi karena ini viral karena film itu, jadi saya ragu kalau kasus ini sampai akan diselesaikan gitu loh. Ya, dan setelah ini nggak viral lagi, suatu saat ada misalnya film di bioskop lagi, Vina 2 atau Vina 3, filmnya viral lagi, booming lagi, kalian akan kembali lagi membahas kasus ini. Muncul lagi Hotman bla 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 bla. Setelah itu filmnya selesai di bioskop, nggak viral lagi, sayup-sayup hilang, nggak akan dibahas lagi, dan polisi pun akan mundur lagi gitu loh. Ya, jadi begitu. Jadi dalam pandangan saya kasus ini akan jalan di tempat karena kebanyakan netizen itu tidak mengusut Vina karena dari dulu, cuma karena euforia film ini gitu loh. Karena nonton film ini aja, mereka banyak yang akhirnya keadilan untuk Vina. Coba nanti beberapa saat filmnya hilang, kasus ini hilang, polisi akan pelan-pelan mundur juga. Jadi bagi saya, opini saya pribadi, bisa salah bisa benar, kasus ini akan ngambang, jalan di tempat. Itu aja, terima kasih.